Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya saya akan ingatkan kita sekalian bahwa hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin mengikuti perjamuan kudus tetapi mungkin belum mendapat bagian roti dan anggur. Bapak Ibu bisa kontak ke gereja, kalau bisa mengambilnya ke gereja pada hari Kamis sore, besok sore. Mengambil roti dan anggur kami akan sediakan di gereja dan Bapak Ibu akan ambil Kamis sore ya, jangan pagi karena pagi belum tersedia. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pada saat ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengundang Tuhan bersama kami dalam renungan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, renungan kita pada saat ini terambil dari Filipi pada pasal 4 ayatnya yang keempat, berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi saya ulangi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih kelihatannya, ayat ini kalau kita sampaikan sekarang bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Namun sebenarnya bukan demikian. Kalau kita melihat Paulus menekankan hal ini kepada jemaat Filipi. Sampai ayat ini bersukacitalah itu diulang. Kalau ada satu kalimat yang diulang lagi. Itu artinya kalimat itu harus diperhatikan. Itu artinya itu ditekankan agar supaya dilakukan. Demikianlah Paulus kepada jemaat Filipi. Kita tidak tahu persis apa yang terjadi di jemaat ini. Tetapi saya bisa menafsirkan kenapa ada ayat ini berbunyi demikian. Tentu karena jemaat Filipi ini ada di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin mereka lagi kecewa. Mungkin lagi patah semangat. Karena mungkin terlalu banyak hal yang menimpa jemaat ini. Karena itu Paulus menekankan hal ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa harus bersukacita? Rupanya di dalam kitab Nehemia pasal 8 ayat 11 bagian C-nya berkata demikian. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Wah, luar biasa. Rupanya apa yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Filipi itu betul. Nehemia berkata, jangan bersusah hati. Kita tahu bagaimana Nehemia dalam kondisi pada waktu itu. Israel sementara baru kembali lagi dan mereka membangun Yerusalem. Menghadapi banyak tantangan. Tapi Nehemia berkata, jangan bersusah hati.
Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada dalam keluarga saudara punya masalah, atau ada sesuatu hal yang membuat engkau susah, sedih, bahkan mungkin berputus asa, dengar firman Allah ini dengan baik. Keadaan sedih, keadaan susah tidak akan merubah apa-apa dalam hidup kita. Tapi anjuran firman Allah adalah bersukacita. Demikian menghadapi situasi bangsa dan negara kita ini. Banyak orang goncang iman di dalam tekanan ketakutan. Banyak orang cemas. Tetapi firman Allah berkata, untuk menghadapi situasi ini, justru kita harus bersukacita. Bersukacita bukan karena bersyukur karena penderitaan ini ada. Tetapi saudaraku, apabila di tengah-tengah situasi yang begitu menekan kita, lalu hati kita tetap bersukacita, wah, itu satu kekuatan yang luar biasa. Karena itulah menjadi perlindungan kita. Dalam Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekali lagi saya katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Luar biasa. Tuhan tidak berkata, kalau ada masalah kita mesti bersusah hati. Tetapi firman ini menekankan, kalau hati kita terus gembira, maka yang sakit justru bisa sembuh. Karena kalau orang itu sakit tetapi hatinya penuh sukacita, dia penuh semangat, maka penyakit itu akan sembuh. Tetapi dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau dalam menghadapi sebuah masalah, engkau putus asa, patah semangat, tambah hancur hidup kita, tambah lemah, tambah turun, saudara, dan penyakit akan berdatangan. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau semangat kita patah, apa yang dapat kita lakukan? Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Kita melihat di dalam sebuah keadaan yang ada pada Yosafat. Di tengah-tengah dia menghadapi sebuah serangan yang begitu mengerikan. Karena tentara musuh berjumlah begitu besar menyerangnya. Sementara dia tidak punya kekuatan apapun. Sampai dia berkata, kami tidak berdaya melawan tentara yang begitu besar jumlahnya. Tetapi mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu dalam menghadapi peperangan ini, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia tidak menyediakan senjata-senjata yang hebat. Tetapi apa yang dibangun oleh Yosafat? Yosafat membangun barisan pujian untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Agak aneh memang. Rupanya inilah peperangan yang sebenarnya. Saudara, kita berperang bukan melawan darah dan daging. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, karena itu Yosafat membangun barisan pujian untuk memuji Allah. Dan firman Allah berkata, ketika mereka mulai bersorak dan memuji Tuhan, maka musuh itu saling bunuh-membunuh satu dengan yang lain. Ayat 24 berkata, ketika mereka pergi tempat peninjauan, semua musuh sudah berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Saudaraku, hanya dengan puji dan sembah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kenapa kitab Mazmur berkata, Allah itu bertakhta di dalam puji-pujian.
Saudara bisa lihat, apabila kita semua sudah mulai memuji dan menyembah Allah, setiap keluarga, setiap rumah tangga, semua sudah memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka Allah akan berhadirat dalam puji-pujian itu. Allah akan bertakhta dalam penyembahan kita dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah situasi itu, saya percaya akan terjadi perubahan di tengah-tengah bangsa kita. Hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi. Hal-hal yang tidak terpikirkan itu akan terjadi. Hal-hal yang besar akan terjadi atas bangsa ini. Mujizat demi mujizat Allah akan terjadi. Kenapa? Karena puji dan sembah di dalam roh dan kebenaran yang kita naikkan ke hadapan hadirat Allah, dan Allah turun bertakhta di dalam puji-pujian itu. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Terakhir saya bacakan. Dalam Kisah 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dahsyat, saudara. Akibat dari puji-pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas, sementara kaki mereka terpasung dengan belenggu yang kuat, tetapi hati dan mulut mereka masih terus mengagungkan Allah. Dan saudara, akibat dari puji-pujian itu, firman Allah berkata, gempa bumi yang hebat terjadi. Dahsyat, saudaraku. Pujian itu mendatangkan gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu terlepas. Semua pintu terbuka. Tidak ada pintu yang bertahan tertutup. Akibat dari puji-pujian dan doa yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Di tengah-tengah penjara, di kamar penjara, di dalam pasungan yang kuat. Kita walaupun di rumah, tapi kita bebas. Kita walaupun dibatasi, tapi kita masih bisa memuji Tuhan dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya ketika pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran dari setiap keluarga, dari setiap rumah tangga mulai naik ke hadirat Allah, saudara-saudara sekalian, maka Allah akan turun bertakhta dalam puji-pujian itu, dan Anda bisa melihat nanti bangsa ini akan berubah. Bangsa ini akan melihat kebesaran Allah. Bangsa ini akan melihat keajaiban Tuhan. Saya percaya hal-hal yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Hal-hal yang tidak pernah dilihat akan terjadi. Karena Allah bertakhta dalam puji-pujian. Apalagi masalah-masalah dalam keluarga. Apalagi masalah makan dan minum pakai kita. Apalagi hanya masalah-masalah usaha pekerjaan. Saya bukan mengecilkan, tetapi saya ingin membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandanglah kepada Tuhan, agungkanlah Tuhan, puji dan sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan engkau akan lihat di dalam pujianmu Allah akan turun bertakhta di situ. Dan kalau Allah turun bertakhta dalam pujian, dalam setiap keluarga rumah tangga, engkau akan lihat seperti pesta kawin negeri Kana, 6 tempayan air putih bisa berubah jadi anggur. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana dengan kita? Itu sebabnya saya ajak kita semua, mari dalam keadaan seperti ini jangan patah semangat. Sebab semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Mari saja semua kita bangkit. Ayo bangkit, angkat pujian kepada Allah, angkat penyembahan dalam roh dan kebenaran.
maka Allah akan berhadirat dan menyatakan hal-hal yang besar. Bangsa ini akan dilawat oleh Tuhan. Ketika puji-pujian kita naikkan kepada Allah, bangsa ini akan mengalami lawatan yang luar biasa. Saya percaya mereka yang alami sakit oleh karena virus corona ini, kita berdoa supaya mujizat Allah melawat mereka semua. Agar kita melihat bahwa sungguh Allah itu dahsyat. Yesus Kristus adalah penyelamat dunia. Dan dia akan mengatasi. Kalau virus corona ini Tuhan atasi, pasti semua akan jadi beres. Kalau dia mengatasi pesta kawin negeri Kana, 6 tempayan air bisa berubah menjadi anggur. Kalau dia bisa membuat 5 ketul roti bisa mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Bagi Tuhan terlalu mudah mengatasi virus corona. Tapi mari sekali lagi himbauan saya, kita berdoa. Kita memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Biarlah Allah berhadirat dalam pujian kita untuk mengatasi semua ini. Mengatasi rumah tangga kita masing-masing. Dan mengatasi usaha pekerjaan mata pencarian kita. Agar semua dibuka pintu berkat oleh Tuhan. Sama seperti semua pintu penjara terbuka. Tidak ada yang tertutup. Kalau Tuhan sudah bekerja, semuanya pasti akan alami pertolongannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian jauh firman Allah. Saya harap agar supaya semua kita mulai mengamalkan firman ini dalam hidup kita dan dalam keluarga kita. Sampai kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi perjamuan kudus pada hari Jumat Agung agar jangan sampai dilewatkan. Amin. Kita akan berdoa. Maha besar Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah boleh mendengar bersama renungan firman-Mu. Hamba mohon Tuhan berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati mereka semua yang terus mengikuti renungan demi renungan singkat dari hari ke hari. Berkat-Mu turun atas mereka semua. Perlindungan-Mu memagari mereka dari semua mara bahaya kecelakaan. Dan Tuhan akan lindungi mereka dari bahaya virus corona ini. Agar kami semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Demikian lindungi bangsa negara kami, lindungi Tuhan masyarakat bangsa ini, lindungi pemerintah kami, lindungi para tim medis kami Tuhan. Bahkan kami berdoa saat ini, mereka-mereka yang terbaring karena kena sakit corona, Tuhan kami berdoa, kami minta kuasa mujizat-Mu, lawat mereka semua. Kami minta terjadilah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba berdoa untuk setiap keluarga anak-anak-Mu, berkati mereka, berkati usaha mereka, mata pencarian, rumah tangga, anak-anak mereka. Tuhan semuanya Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun atas setiap engkau. Dimanapun engkau berada mendengar siaran ini, engkau akan menerima berkat Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai di sini renungan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Ingat sekali lagi, Jumat Agung kita ada perjamuan kudus. Terima kasih. Tuhan memberkati.